Oke Sobat Kabaroto, berbeda dari review-review mobil sebelumnya, kali ini kita sekarang udah ada di Blok M Mall, tepatnya di basementnya, di tempat yang terkenal banget, dimana lagi kalau bukan di tempat-tempat yang biasa menjual mobil-mobil second atau showroom mobil-mobil second. Tapi kali ini kita sekarang udah ada di KPS atau Karunia Pancaselaras. Dia ini salah satu dealer mobil second yang spesialisasinya adalah menjual BMW. Nah sekarang kita akan review salah satu mobil dagangannya yang ada di belakang gue ini. Sobat Kabaroto, sekarang karena tadi gue udah menjelaskan bahwasannya gue pengen ngebahas masalah si mobil dari BMW E90 Edition nih. Nah ini ada khususnya sendiri nih Sobat Kabaroto, dia lumayan spesial, unitnya berbeda dari E90 yang biasanya. Sebelumnya gue akan ngebahas dulu bahwasannya di tengah terpaan mobil-mobil produk otomotif yang baru aja ngeluarin mobil-mobil yang keren-keren, tapi ternyata sekarang mobil-mobil second juga nggak kalah eksistensinya dibandingkan produk-produk mobil baru juga nih. Nah, maka dari itu kita tim Kabaroto sekarang akan ngebahas mobil-mobil second, khususnya BMW, sama ntar kita mau bahas Mercy juga. Di samping gue udah ada BMW E90 Edition. Apakah spesialnya? Yang pertama nih Sobat Kabaroto. Kalau Sobat Kabaroto lihat, nah ini bentuk peleknya beda dibandingkan sama BMW E90 yang biasanya karena ini Edition. Plus juga nanti akan gue kasih tahu di dekat list pintu dalam. Nah itu di situ juga ada tulisan Edition ini Sobat Kabaroto. Tapi kalau misalkan kita bisa lihat juga bahwasannya mobil second apa aja yang harus diperhatikan. Nah gue akan kasih tahu sedikit nih Sobat Kabaroto. Yang pertama, nah kita harus cek-cek juga nih area lampu-lampu. Nah kalau misalkan untuk BMW ini yang S90 Edition, nah, karena dia udah menggunakan LED proyektor nih. LED proyektor ini kita harus pastikan juga bahwasannya biasanya kalau mobil-mobil udah sering dipakai, nah itu dia area mikanya biasanya dia akan ada berembun ataupun retak-retak, tapi ini masih mulus full. Kite nih grillnya juga kita bisa lihat nih krom-kromannya masih oke juga nih Sobat Kabaroto. Emang nih khasnya juga dari BMW. Tapi yang terpenting adalah kita juga harus mengecek masalah mesinnya. Nah, BMW E90 Edition ini dia itu mengusung mesinnya adalah 2000 cc nih Sobat Kabaroto. Dan dia udah lansiran tahun 2011, sekitar 2011 sampai 2012. Kita sekarang akan coba cek area interiornya. Let's go. Ini dia Sobat Kabaroto. Sekarang gue udah di dalam area kabin dari BMW E90 Edition. Nah, karena pada dasarnya kalau kita melihat pertama kali eksterior dari sebuah mobil second itu memang kita bisa ngelihat dengan mudah karena sudah buat tampilan luar. Tapi yang pertama gue akan bahas interiornya dulu. Terfokus untuk sebuah mobil Eropa, bahwasannya kita harus bisa mengerti. Yang pertama, kalau kita pengen tahu tentang mobil second khususnya mobil Eropa, kita bisa cek nih melalui kulit-kulit yang ada di joknya plus area atapnya nih Sobat Kabaroto. Kenapa seperti itu? Bahwasannya mobil-mobil Eropa setelah pemakaian 10 tahun ke atas, biasanya area jok, kulit-kulit jok atau trim-trim pintu ini akan mengendur. Plus juga di area atap dia akan mengendur. Tapi kalau misalkan di sini kita bisa lihat BMW E90 Edition satu ini untuk pemakaian sekarang tahun 2022 dan ini lansiran 2011, antara 2011 sampai 2012. Berarti sudah ada 10 tahun. Dan kita bisa lihat nih Sobat Kabaroto. Di sini pemakaiannya masih oke nih, kita bisa lihat walaupun di sini ada sedikit kerutan tapi tidak parah-parah banget. Dan ini masih bisa terselamatkan banget nih Sobat Kabaroto. Belum perlu untuk direkondisi lah setidaknya. Dan juga kita bisa ngeliat nih dashboard-dashboardnya. Nah, dia pakai bahan soft touch tapi masih kencang semuanya. Plus kulit-kulit yang ada di lingkar kemudi dia masih kencang juga. Trim-trim pintu, nah dia masih kencang nih. Plus jok yang gue dudukin juga masih kencang Sobat Kabaroto. Dan yang jangan sampai lupa adalah ini dia nih,
area atap. Area atap ini untuk mobil lansiran 2011 sampai 2012 masih cukup baik nih Sobat Kabar Oto. Dan yang terakhir adalah kita juga harus kasih tahu nih ke Sobat Kabar Oto bahwasannya yang menariknya dari BMW E90 Edition ini, dia merupakan keluaran terakhir sebelum dia berganti wajah. Dan BMW E90 Edition ini merupakan top of the line di eranya, sehingga hampir keseluruhan dari fungsi di dalam mobil ini udah semi electrical nih Sobat Kabar Oto. Yang pertama untuk pengaturan jok. Nah, motor-motor untuk pengaturan joknya masih baik ya Sobat Kabar Oto. Nah, ini masih bisa berfungsi dengan baik untuk maju dan juga mundur, untuk setup supaya pengemudi kita atau posisi mengemudi kita bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Plus, abis itu juga tombol-tombolnya masih aman nih Sobat Kabar Oto. Kita bisa lihat tuh, kulit-kulitnya juga masih rapi di sini. Yang menariknya juga ini nih Sobat Kabar Oto, di area tengah, konsol tengah, dia menggunakan motif wood seperti ini. Nah, dia masih menggunakan motif wood seperti ini, dan juga fungsi-fungsi tombol-tombolnya masih berfungsi dengan baik dan masih main semua nih Sobat Kabar Oto. Nah, itu dia Sobat Kabar Oto. Tadi kita udah ngebahas yang namanya mobil second dari BMW E90 Edition. Sekarang, setelah kita ngebahas mobil satu ini, ternyata walaupun karunia Pancaselaras ini untuk spesialisasinya adalah BMW, tapi ternyata menariknya dia punya satu unit yang ternyata adalah Mercy nih Sobat Kabar Oto. Nah, tapi sekarang kita di samping kita ini udah ada yang namanya Mercedes-Benz C280 Elegance nih Sobat Kabar Oto. Sedan satu ini lansiran tahun 2009. Kita bisa lihat tampilan eksteriornya dulu Sobat Kabar Oto. Nah, hampir sama juga sama si kompetitor, walaupun dijual dari satu atap. Dia udah pakai LED proyektor kayak gini Sobat Kabar Oto, dan krum-krumannya masih full oke banget kayak gini. Dan Omnya tadi bilang sendiri bahwasannya dia udah dapetnya emang modelnya kayak gini. Terus habis itu kita lihat juga nih area front fascia bawahnya. Front fascia bawahnya krom-kromannya juga masih oke banget. Fog lampnya sendiri pun juga masih manis nih, belum burem banget kayak gini. Kita bisa lihat juga nih Sobat Kabar Oto dari fog lampnya. Fog lampnya sendirinya juga masih oke banget kayak gini bentuknya, belum direkondisi sama sekali ataupun belum di treatment apapun. Dapatnya masih bentuknya kayak gini, masih nice banget untuk sebuah sedan Eropa lansiran 2009. Sekarang kita akan coba cek area mesinnya. Gue buka dulu. Nah, ini dia Sobat Kabar Oto. Ini adalah area mesin dari sedan Mercy Elegance 1 ini. Yang menariknya adalah kita bisa lihat nih area ruang mesinnya masih oke banget. Ala kadar seperti ini dibersihkan tipis-tipis aja sama Om Gilang. Nah, tapi dia mesinnya udah V6 2000 cc yang pastinya cocok banget. Sekedar informasi aja Sobat Kabar Oto. Tadi Om Gilang sedikit mention ke gua bahwasannya ternyata Om Gilang sendiri banyak mendapatkan customer yang pengen meminang sedan-sedan kayak gini, sedan-sedan Eropa, BMW maupun Mercy, yang ternyata kebanyakan adalah mama-mama muda nih, sekaligus anak-anak muda yang terutama perempuan Sobat Kabar Oto. Jadi ternyata kita bisa dapat info baru, pembelajarannya adalah nggak cuma cowok-cowok juga, ternyata cewek-cewek mama muda sampai ABG ternyata sekarang belakangan lagi banyak sedan-sedan Eropa kayak gini. Sekarang kita akan cek interiornya, let's go. Sekarang kita udah ada di dalam Mercedes C280 Elegance nih Sobat Kabar Oto. Untuk sebuah mobil lansiran tahun 2009, ya kita bisa lihat sebagaimana adanya. Seperti biasa kita bisa bilang bahwasannya mobil Eropa, kita harus lihat kulit-kulitnya dan juga area atapnya. Ini lebih better dibandingkan tadi yang BMW yang pertama kita review Sobat Kabar Oto, E90. Dia atapnya ini lebih kencang kalau si Mercy. Terus habis itu jok-joknya juga lebih kencang juga. Plus untuk soft touch-nya di area dashboard. Tapi kalau misalnya ini dia pakai soft touch juga nih Sobat Kabar Oto, masih kenceng-kenceng juga. Untuk tampilan pengaturan electrical joknya, dia tidak ada di area kanan bawah, melainkan ada di area trim-trim pintu kayak gini Sobat Kabar Oto. Nah, ini penyetelannya bisa ada 3 mode Sobat Kabar Oto. Dan kalau untuk si Mercy 1 ini,
Dia yang C280 Elegance ini dia lebih banyak main di wood panel kayak gini ya. Mulai di area dashboard, terus habis itu trim-trim pintu kayak gini. Sebagian rata-rata dikombinasikan dengan wooden kayak gini Sobat Kabaroto. Dia terlihat lebih elegan banget nih. Jadi kalau misalkan rasanya naik si C280 Elegance ini emang bener-bener ya seperti namanya, elegance banget. Dan juga menariknya di sini hampir semi electrical semuanya. Untuk lansiran mobil 2009 rasanya nggak kalah keren dengan mercy-mercy yang keluaran sekarang dan masih asik buat dibawa nongkrong buat Sobat Kabaroto ngeceng bareng gebetan. Kita sekarang udah bahas mengenai dua mobil second Eropa yang pastinya kondisinya masih oke banget ya Sobat Kabaroto dan masih worth it banget untuk dimiliki dengan harga yang affordable juga. Tapi sebelum kita menyelesaikan video kali ini, nah sekarang gue akan mau ketemu sama pemilik dari showroom ini, dimana gue bakal ketemu sama Om Gilang dan gue akan pengen tanya-tanya sedikit mengenai tips and trick dari cara memilih mobil second bersama Om Gilang. Let's go, kita temuin. Range harga jual mobil second di showroom daerah Blok M1 ini kisaran 100 juta sampai 1 miliaran. Nah, untuk Sobat Kabaroto yang berminat untuk membeli mobil second, Sobat Kabaroto bisa spend uang kurang lebih 10 jutaan untuk perawatan mobil second kembali. Nah, itu bisa Sobat Kabaroto alokasikan dananya untuk perawatan kaki-kakinya ataupun di area mesinnya. Untuk memilih mobil second, Sobat Kabaroto juga harus mengecek nih apakah ada kebocoran di oli atau ada ngebul atau tidak. Dan satu hal yang penting untuk diingat juga, Sobat Kabaroto wajib perhatikan apakah ada bunyi tidak wajarkah dari mobil second yang Sobat Kabaroto beli. Yes Sobat Kabaroto, sekarang seperti yang tadi gue janjikan di awal, sekarang gue udah ketemu sama Om Gilang, owner dari Karunia Panca Selaras. Halo Om Gilang, sehat? Halo, ya. Sehat. Nah, jadi gue sekarang mau sedikit banyak nanya ke Om Gilang mengenai mobil-mobil second nih Sobat Kabaroto. Nah, awal-awal gue pengen nanya ini dulu nih Om. Boleh. Kira-kira tuh Om tuh pertama kali buka di sini tahun berapa nih? Oke, pertama kali kita buka di sini nih Desember 2019. Oke. Nah, tuh pertama kali 2019 nih Sobat Kabaroto. Nah, untuk showroomnya Om Gilang sendiri nih ada spesialisasi sendiri nggak sih? Jual mobil Eropa doang atau Jepangan juga? Jadi showroom kami Karunia Panca Selaras ini spesialis menjual BMW karena kami juga mempunyai kanan bengkelnya dan toko spare part sendiri. Jadinya untuk pembeli yang beli mobil di kita juga nantinya akan mendapatkan diskon perbaikan. Diskon perbaikan juga nih Sobat. Ya. Nah, itu dia Sobat Kabaroto. Jadi yang menariknya kalau misalkan beli mobil BMW sama Om Gilang ini juga udah langsung rekanan juga nih ya bengkelnya. Nah, begitu Sobat Kabaroto. Selain itu, gue juga mau nanya nih sama Om Gilang. Kira-kira Om Gilang punya tips and trick nggak sih buat Sobat Kabaroto nih, nama panggilan pecinta YouTube kita nih. Kira-kira ada tips nggak mengenai kalau gimana caranya memilih mobil second nih, khususnya mobil Eropa? Jadi untuk mobil Eropa mungkin harus lebih hati-hati karena elektrikalnya lumayan banyak. Jadi kalau yang utama kita lihat bodinya dulu. Kalau bodinya masih orisinil, masih standar, nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, baru kita lihat mesin, transmisi, ECU-nya, elektrikalnya. Nah itu caranya lebih baik bawa ke bengkel yang dipercaya karena itu harus dibaca pakai komputer. Kita nggak bisa lihat sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada kerusakan itu. Berarti harus diserahkan kepada ahlinya juga ya? Iya, tetap harus dibaca. Beruntungnya kalau misalkan kita beli mobil sama Om Gilang ini, ya tadi udah ada rekanan langsungnya ya? Udah ada rekanan langsung, jadi memang semua mobil sebelum kami jual, kami scan dulu, kami lihat kerusakannya, kami ganti, barang-barangnya rusak kami perbaiki, jadi udah siap langsung jual deh. Udah langsung siap jual, siap pakai juga? Siap pakai juga. Nah, itu menarik banget tuh Sobat Kabaroto. Kalau misalkan Sobat Kabaroto tertarik banget untuk sama mobil-mobil Eropa, khususnya BMW, bisa langsung datang ke basementnya Blok M Mall ya? Blok M Mall, bursa mobil Blok M Mall, lantai basement. Lantai basement. Nah, untuk kontaknya bisa langsung hubungi Om Gilang. Nah, di sini nih ada nomornya WhatsApp. Nomornya atau Instagramnya bisa DM langsung. Nah,
Itu dia Sobat Kabar Oto yang menariknya. Tapi sebelum kita selesai, gue ada sedikit pertanyaan yang nyempil nih Om Gilang. Boleh. Kira-kira ada nggak sih fakta unik mengenai Om Gilang sendiri selama ngejual mobil-mobil BMW ini khususnya pernah dapat paling tua tahun berapa sama paling muda tahun berapa? Paling tua kita biasanya jual E30 M40 ya. Siap. Tahun 91, 90 gitu. Kalau yang paling mudanya? Paling mudanya itu terakhir Mini Cooper JCW itu tahun 2020 ya. Nah, oke. Tahun 2020 masih bisa ada Garansi. juga di sini nih Sobat Kabar Oto. Dan tadi gua dapat sedikit bisikan dari Om Gilang. Lucunya adalah ternyata kalau misalkan sedan-sedan BMW di sini, dia itu rata-rata yang suka cewek-cewek nih Om ya. Iya, kadang-kadang yang baru kerja atau baru mau kuliah gitu ya, SMA. Nah, berarti ternyata nih kita di sini dapat satu fakta baru nih Sobat Kabar Oto. Bahwasannya nggak cuma mobil-mobil baru aja, ternyata pangsa pasar mobil second pun masih diminati banget Iya, nih Om masih ya di sini. diminati banget. Nah, jadi buat Sobat Kabar Oto sekali lagi nih, gua kasih tahu bahwasannya kalau misalnya Sobat Kabar Oto tertarik untuk mencari mobil BMW, bisa langsung kontak Om Gilang di KPS Karunia Pancaselaras. Dia ada di Blok M Mall basementnya, tempat bursa mobil second. Untuk kontaknya bisa langsung ada di sini dan juga Instagramnya ada di sini. Nanti kita juga cantumin di bawah nih Sobat Kabar Oto. Dan sekali lagi terima kasih buat Om Gilang yang udah mau diinterview. Sehat selalu, sukses selalu buat KPS-nya juga. Dan jangan lupa buat Sobat Kabar Oto, klik like, komen, dan subscribe. Pantengin terus YouTube channel Kabar Oto. Dan jangan lupa mampir-mampir di website resmi Kabar Oto di www.kabaroto.com. Gua Dion dan juga Om Gilang pamit undur diri. Sampai ketemu di tempat selanjutnya. Bye-bye.